الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada kami ngaji ngabuburit jelang iftar. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul keutamaan sholat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi sering kali kita dengar disampaikan para ulama, para dai, para penceramah bahwa salah satu cara menjemput pertolongan Allah adalah dengan menunaikan ibadah sholat. Lalu pertanyaan saya, sholat yang seperti apakah yang harus kita lakukan? Mungkin banyak dari kita sering membatin. Saya sudah sholat, tapi masalah saya masih saja ada. Saya sudah sholat, tapi musibah datang bertubi-tubi. Saya sudah sholat kok, tapi kenapa doa saya tidak dikabulkan Allah? Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sholat seperti apakah yang harus kita lakukan? Mari kita simak sebuah cerita. Dahulu dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan dari Syam ke Madinah. Kemudian di tengah-tengah perjalanan beliau dihadang oleh satu orang perampok. Lalu beliau mengatakan kepada si perampok itu, "Jika kau ingin mengambil hartaku, maka ambillah. Namun izinkan aku untuk meneruskan perjalananku." Lalu si perampok berkata, "Aku sudah pasti mendapatkan hartamu. Sekarang aku ingin nyawamu." Si laki-laki merasa putus asa dan meminta kepada si perampok untuk dia melakukan sholat sebanyak 2 rakaat sebelum si perampok membunuh. Kemudian si perampok pun menyetujui keinginan si laki-laki tersebut. "Silahkan sholat, aku akan memberikan kamu waktu." Kemudian laki-laki itu sholat 2 rakaat dengan khusyuk, dengan sangat khusyuk. Setelah membaca Al-Fatihah, laki-laki itu membaca surah An-Naml ayat 62 yang berbunyi, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa orang yang sedang dalam kesulitan ketika dia meminta kepadanya? Dan bukankah Allah menolong seseorang dan menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini? Di samping kalian, adakah Tuhan yang patut disembah dan diminta pertolongan kecuali Allah? Sedikit sekali dari nikmat Allah yang kalian ingat." Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah laki-laki itu selesai menunaikan sholat, timbullah keyakinan bahwa saat ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pertolongan. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah dengan memuji-muji Allah. "Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memiliki arash, berikanlah aku pertolongan, berikanlah aku pertolongan." Selesai beliau memuji Allah dan meminta pertolongan kepada Allah, kemudian datanglah sosok laki-laki berkuda dengan menggunakan jubah berwarna hijau bercahaya. Lalu kemudian si perampok itu menyerang si laki-laki yang berkuda tadi. Secara tidak langsung
laki-laki yang berkuda langsung membunuh si perampok tersebut. Kemudian laki-laki yang sedang dalam perjalanan tadi bertanya, "Wahai fulan, siapakah kamu? Dari mana kamu berasal?" Beliau menjawab, "Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kamu. Tadi aku mendengar doa yang bergemuruh di langit sebanyak 2 kali. Doa pertama, kami masih bertanya-tanya, ada apa ini yang terjadi? Kemudian di doa yang kedua, kembali langit berguncang dan malaikat Jibril datang kepada kami. Siapakah di antara kalian yang akan menolong hamba Allah itu?" Kemudian aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menolong kamu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa salah satu cara untuk menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melakukan sholat, tetapi dengan khusyuk dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Apapun masalahnya, apapun ujiannya, sholat adalah solusinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.